Halo Sobat Belajar, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Sobat Belajar, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan daur hidup? Secara singkat, daur hidup dapat diartikan sebagai proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Pada umumnya, daur hidup hewan diawali dengan tahapan telur hingga dewasa. Tetapi setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk metamorfosis yang melewati 4 tahap, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, sampai menjadi imago atau hewan dewasa. Telur merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan populasinya. Larva merupakan bentuk muda hewan yang perkembangbiakannya melalui metamorfosis yang dimulai setelah telur menetas. Pupa atau kepompong merupakan tahap berpuasa antara larva dan dewasa. Imago merupakan tahap akhir dari metamorfosis di mana dalam fase ini hewan tersebut telah memiliki alat reproduksi sempurna dan telah siap untuk melakukan proses perkawinan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, semut, dan katak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan proses metamorfosis pada kupu-kupu berikut ini. Proses metamorfosis pada kupu-kupu bisa dibilang cukup panjang dan lama. Namun secara sederhana terdapat 4 tahapan dalam metamorfosis kupu-kupu ini. Metamorfosis kupu-kupu diawali dengan fase telur. Pada umumnya, kupu-kupu meletakkan telurnya di bagian ujung bawah daun. Telur ini mempunyai ukuran yang sangat kecil dan biasanya berwarna putih. Telur kupu-kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Fase kedua adalah larva. Larva merupakan fase di mana kupu-kupu masih dalam bentuk ulat. Biasanya manusia tidak suka dengan ulat karena merusak tanaman. Ulat memang membutuhkan banyak makanan untuk proses pertumbuhannya. Fase ketiga adalah pupa atau kepompong. Setelah pertumbuhan ulat maksimal, mereka akan mencari tempat berlindung agar bisa berubah menjadi kepompong. Biasanya kepompong berwarna hijau atau coklat, tujuannya untuk menyamarkan diri dari lingkungan sekitar. Fase terakhir adalah imago atau kupu-kupu dewasa. Setelah kurun waktu antara 7-20 hari, kupu-kupu keluar dari kepompong. Sekarang mereka memiliki sayap dan bentuk tubuh yang indah. Setelah 5 atau 6 hari keluar dari kepompong, kupu-kupu biasanya akan memulai fase reproduksi atau bertelur. Begitulah, proses panjang yang harus dilalui seekor kupu-kupu dari mulai telur, menjadi ulat yang menjijikkan hingga akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hanya melewati 3 tahapan, yaitu diawali dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, namun ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti capung, belalang, kecoa, dan jangkrik. Daur hidup capung. Capung adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup capung hanya terdiri dari 3 fase, yaitu 1. Fase telur. Setelah melakukan perkawinan, capung betina akan mencari tempat khusus untuk meletakkan telurnya, bisa di permukaan daun atau di tempat yang dekat dengan air. Sekali bertelur, capung betina akan menghasilkan sekitar 1000 butir telur. 2. Fase nimfa. Setelah 1-3 minggu, telur capung akan menetas menjadi nimfa.
Pada fase ini ia akan hidup di air dan menggunakan insang internal untuk bernapas, walaupun begitu nimfa capung masih bisa bernapas di daratan. Fase nimfa ini merupakan fase terlama dalam perkembangan capung, yaitu kurang lebih 4 tahun. 3. Fase dewasa. Daur hidup capung fase terakhir adalah ketika ia sudah dewasa yang ditandai dengan pergantian kulit terakhir dan tumbuhnya sepasang sayap. Capung dewasa memiliki usia sekitar 4 bulan sebelum akhirnya masuk ke fase perkawinan dan memulai metamorfosis lagi dari awal. Daur hidup tanpa metamorfosis. Banyak hewan yang dalam daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan tersebut adalah ayam dan kucing. Daur hidup ayam dimulai dari telur. Setelah melalui proses pengeraman, telur akan menetas. Biasanya proses atau masa pengeraman telur ayam akan berlangsung selama 21 hari. Setelah melewati tahap pertama, maka siklus daur hidup ayam akan berlanjut memasuki tahap kedua berupa anak ayam. Anak ayam yang baru menetas memiliki bulu-bulu halus dan bentuk tubuh kecil mungil yang menyerupai induknya. Setelah dewasa, bulu-bulu halus pada anak ayam seluruhnya berganti menjadi bulu dewasa. Ayam betina menjadi seperti induk betina, begitupun dengan ayam jantannya. Daur hidup kucing. Kucing termasuk hewan yang menyusui. Pada umumnya, hewan yang menyusui berkembang biak dengan beranak. Daur hidup kucing diawali dengan fase anak-anak. Ketika baru dilahirkan, indera anak kucing belum berfungsi dengan baik, yaitu belum bisa melihat dan mendengar. Namun indera penciumannya sudah sangat sempurna. Fase daur hidup kucing yang kedua adalah memasuki remaja yang terjadi ketika sudah berusia 7 bulan hingga 1 tahun. Pada fase ini, perilaku gemar bermainnya mulai berkurang. Fase ketiga adalah kucing dewasa. Kucing dikatakan dewasa setelah berumur lebih dari 1 tahun. Sobat belajar, demikian tadi uraian materi tentang daur hidup hewan. Silakan komen, like, dan subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa.